Ruang introspeksi kolektif. Gema masa lalu, bisikan masa depan desa Aruna, yang terletak di lembah terpencil yang diselimuti kabut pagi, bukanlah desa biasa. Terkenal karena arsitektur kuno yang unik, arsitektur yang tertanam dalam prinsip introspeksi kolektif, Aruna menjadi mercusuar, sebuah contoh kehidupan yang melampaui kebiasaan dan mengejar makna yang lebih dalam. Seiring dengan menyingsinya fajar, kabut terangkat, menyingkap memadani rumah-rumah melingkar yang dibangun dari batu-batu yang dipoles oleh waktu, membentuk lingkaran sempurna yang mengelilingi alun-alun renungan. Introspeksi kolektif bukan sekadar konsep abstrak bagi Aruna. Itu adalah denyut nadi peradaban mereka. Itu adalah praktik yang tertanam jauh ke dalam struktur fisik dan spiritual desa mereka. Setiap rumah melingkar, setiap jalan setapak yang berkelok-kelok, dan yang terpenting, alun-alun renungan, semuanya dirancang untuk mendorong refleksi diri dan pemahaman bersama. Di pusat alun-alun renungan berdiri monumen Gema, sebuah patung kolosal yang diukir dari batu obsidian hitam. Patung itu membungkuk, kedua tangannya terangkat seolah-olah menahan beban pengetahuan dunia. Dikatakan bahwa di bawah permukaan halus patung itu, terukir ribuan wajah, masing-masing mewakili nenek moyang Aruna, para penjaga kebijaksanaan dan pengalaman mereka yang abadi. Setiap malam bulan purnama, penduduk Aruna berkumpul di alun-alun renungan. Lampu-lampu minyak yang lembut menerangi wajah mereka saat mereka duduk dalam keheningan yang penuh hormat. Mata mereka tertuju pada monumen Gema. Keheningan ini bukan kekosongan, tetapi sebuah ruang untuk mendengarkan. Mendengarkan gema masa lalu, bisikan nenek moyang mereka, yang diyakini berbicara melalui angin sepau-sepai, gemerisik daun, dan lembut energi yang memancar dari monumen itu sendiri. Dipimpin oleh tetua Lara, seorang wanita tua yang matanya menyimpan kedalaman lautan, sesi introspeksi kolektif dimulai. Sahabat Aruna, suaranya bergema lembut di udara malam. Malam ini, kita datang bukan untuk menuntut, tetapi untuk memberi. Bukan untuk mencari jawaban di luar, tetapi untuk menemukan permata yang tersembunyi di dalam. Mereka tidak membicarakan hari-hari mereka, pekerjaan mereka, atau kekhawatiran mereka satu sama lain. Sebaliknya, mereka merenungkan pertanyaan yang diajukan oleh tetua Lara, pertanyaan yang berkisar pada tema-tema universal kemanusiaan, cinta, kehilangan, keberanian, ketakutan, dan hubungan yang rumit antara individu dan masyarakat. Seorang pemuda bernama KL, seorang pengrajin ukir yang bakatnya terkenal di seluruh desa, adalah yang pertama berbagi. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya tertuju pada monumen. Saya merenungkan tentang ketakutan, katanya, suaranya agak serak. Ketakutan akan ketidakcukupan. Saya melihat karya para leluhur yang terukir di batu, dan saya merasa kekecilannya. Bisakah saya, dengan tangan saya, menciptakan sesuatu yang akan bertahan lama seperti mereka? Suara-suara lain bergabung, berbagi kerentanan mereka. Lira, seorang petani yang baru saja kehilangan hasil panennya karena kekeringan, berbicara tentang ketakutan akan ketidakpastian. Rian, seorang anak muda yang sering merasa asing, merenungkan tentang rasa memiliki. Tetua Lara mendengarkan dengan sabar, sesekali menganggukkan kepalanya. Dia telah menyaksikan banyak sesi seperti ini, dan dia tahu bahwa dalam ruang introspeksi ini, kesamaan akan muncul dari perbedaan. Dia tahu bahwa pengakuan kerentanan adalah langkah pertama menuju kekuatan kolektif. Ketakutan, KL, tetua Lara menjawabnya, adalah bayangan yang diciptakan oleh cahaya. Tanpa cahaya, tidak akan ada bayangan. Ketakutan Anda terhadap ketidakcukupan
berasal dari hasrat Anda yang dalam untuk berkreasi, untuk meninggalkan jejak Anda. Para leluhur Anda juga merasakan ketakutan itu. Jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa setiap sapuan pahat, setiap biji yang mereka tanam, adalah sebuah lompatan iman. Untuk Lira, dia berkata, ketidakpastian adalah tarian alam. Kita tidak dapat mengendalikan angin atau hujan, tetapi kita dapat menari bersamanya. Kita dapat memperkuat tanah kita, menanam tanaman yang lebih tangguh, dan tidak pernah lupa bahwa kegagalan adalah guru yang paling jujur. Dan untuk Rian, dia tersenyum lembut. Rasa memiliki anak muda tidak selalu tentang di mana Anda berdiri, tetapi tentang suara yang Anda bawa ke dalam harmoni. Suara Anda unik, dan desa ini akan lebih sunyi tanpanya. Jelajahi suara itu, dan Anda akan menemukan tempat Anda. Dialog yang jujur dan terbuka ini, tanpa rasa menghakimi, adalah bahan bakar bagi Aruna. Mereka tidak datang untuk menawarkan solusi, tetapi untuk menawarkan pemahaman. Melalui proses ini, mereka mendobrak isolasi yang seringkali menyertai perjuangan pribadi, membentuk benang kepedulian bersama yang mengikat masyarakat mereka. Seiring berjalannya waktu, Aruna mengamati perubahan yang halus tetapi mendalam. KL mulai mengukir kembali, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa hormat yang baru ditemukan terhadap para leluhurnya dan dengan pemahaman tentang proses penciptaan itu sendiri. Karyanya menjadi lebih kaya, lebih penuh jiwa. Lira, dengan bantuan tetangga dan pengrajin, mulai mengembangkan sistem irigasi yang canggih, mengubah tanahnya menjadi lebih tangguh. Rian, yang dulu ragu-ragu, menemukan suaranya melalui seni pertunjukan desa, menceritakan kembali kisah-kisah leluhur dengan cara yang segar dan menggugah. Ruang introspeksi kolektif di Aruna bukanlah acara yang terisolasi. Itu meresap ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika seorang petani membantu tetangganya memperbaiki pagar yang rusak, atau ketika seorang pengrajin berbagi tekniknya dengan seorang pemula, itu adalah gema dari pelajaran yang dipelajari di alun-alun renungan. Mereka tidak hanya membangun rumah dan menanam tanaman, mereka membangun masyarakat yang kuat, yang dibangun di atas empati, pemahaman, dan pengakuan akan kondisi manusia bersama mereka. Suatu hari, seorang sarjana luar, yang mendengar tentang praktik unik Aruna, melakukan perjalanan ke desa itu. Dia datang dengan rasa ingin tahu akademis, siap untuk menganalisis dan mengkategorikan. Dia hadir di alun-alun renungan pada malam bulan purnama, duduk di pinggir tatapannya. Dia mengharapkan pidato, ajaran, atau bahkan ritual yang rumit. Alih-alih, dia menemukan keheningan yang penuh hormat, diikuti oleh dialog yang sederhana namun mendalam tentang kerentanan, harapan, dan ketidakpastian. Dia mendengarkan saat orang-orang desa berbicara tentang kesalahan mereka seperti halnya tentang kemenangan mereka. Dia melihat bagaimana mereka mendengarkan satu sama lain, bagaimana mereka menawarkan lebih banyak dorongan daripada nasihat, lebih banyak kehadiran daripada solusi. Di akhir malam, sarjana itu mendekati tetua Lara. "Saya datang untuk belajar tentang metode Anda," katanya, sedikit kebingungan. "Tapi saya tampaknya tidak melihat metode apapun." "Saya melihat." Dia terdiam, mencari kata yang tepat. Tetua Lara tersenyum. "Anda melihat ruang, anak muda. Ruang untuk menjadi rentan. Ruang untuk menjadi manusia. Di dunia yang mendesak kita untuk menjadi kuat, untuk menjadi tak tergoyahkan, kami menemukan kekuatan dalam mengakui kerapuhan kami.
Kami menemukan kebijaksanaan dalam mendengarkan gema yang ada di dalam diri kami dan satu sama lain. Sarjana itu merenungkan kata-katanya. Dia terbiasa dengan studi yang berpusat pada individu, analisis yang terfragmentasi, dan solusi yang dipaksakan. Introspeksi kolektif Aruna menawarkan lensa yang sama sekali berbeda. Itu menunjukkan kepadanya bahwa perkembangan peradaban bukanlah tentang membangun struktur yang lebih besar atau teknologi yang lebih maju, tetapi tentang budidaya kesadaran diri kolektif. Dia mulai memahami bahwa ruang untuk introspeksi kolektif ini bukanlah konsep abstrak tetapi artefak yang dibuat dengan hati-hati. Sebuah wadah yang memupuk bukan hanya kesadaran diri individu, tetapi juga pemahaman bersama tentang lanskap sosial, politik, dan eksistensial yang membentuk realitas mereka. Melalui dialog yang jujur dan terbuka, mereka tidak hanya membuka pintu untuk memahami kompleksitas identitas dan keragaman budaya mereka, tetapi juga untuk bergulat dengan kondisi manusia yang seringkali terabaikan dalam upaya yang tak henti-hentinya untuk maju. Dia pulang dari Aruna, tidak dengan catatan atau teori, tetapi dengan bisikan di benaknya. Bisikan tentang pentingnya berhenti, tentang menggali lebih dalam, dan tentang mendengarkan gema yang mungkin berbicara kepada kita semua, jika saja kita bersedia menciptakan ruang untuk mendengarkannya. Desa Aruna terus berkembang, tidak dengan pengakuan dunia luar, tetapi dengan kedalaman dan kepadatan spiritual yang dibudidayakannya di dalam dirinya sendiri. Alun-alun renungan, dengan monumen gema yang membungkuk, tetap menjadi jantung yang berdetak dari praktik mereka, pengingat abadi bahwa pertumbuhan sejati peradaban manusia terletak pada kemampuannya untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, secara kolektif, dan dengan kejujuran yang berani.